Yusman, pria kelahiran 12 November 1964, adalah seorang seniman Indonesia yang berprofesi sebagai pematung. Yusman alumnus Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 1994. Beliau telah membuat berbagai patung monumen di sejumlah daerah di Indonesia. Pada tahun 1995, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk membuat karya monumental, yaitu Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Yusman telah dipercaya untuk membuat karya-karya monumen dan patung bertaraf nasional sejak era Presiden Soeharto hingga sekarang. Karya monumennya telah 17 kali diresmikan oleh Presiden-Presiden Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo. Ia telah meraih 3 penghargaan rekor muri untuk karya seni monumental yang ia buat. Salah satu yang paling fenomenal adalah pada tahun 2014, Yusman dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat 6 buah patung Presiden Indonesia dengan bahan perunggu untuk dipajang di Istana Kepresidenan Bogor. Memasuki studio patung Yusman di Dusun Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kita seperti memasuki alam patung. Di pintu gerbang studio seluas 2000 meter persegi itu berdiri patung burung Garuda dan Jenderal Sudirman. Di lorong menuju studio sejumlah patung dan penghargaan juga dipajang. Sementara itu di dalam studio ada ratusan patung karya Yusman, diantaranya patung Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno, dan Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Siang itu Minggu 28 Juli 2024, studio patung Yusman dikunjungi oleh Hasyim Suyono Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita yang juga calon presiden terpilih dalam pemilihan presiden kemarin. Kunjungan itu sebagai apresiasi dari keluarga besar Joyo Hadikusumo kepada Maestro Patung Yogyakarta Yusman karena sangat mengagumi sosok Jenderal Sudirman. Sementara pematung Yusman ini banyak menghasilkan karya-karya patung Jenderal Sudirman. Sangat terkenal, dan yang saya betul-betul kagum itu karyanya yang ada di Kulon Progo, di Bandara JIA. Ya, di situ saya lihat ada patung idola saya. Kalau idola saya kan Pak Dirman Panglima Besar. Itu idola saya dan idola Pak Prabowo juga. Ya, dan idola keluarga kami, idola ayah saya itu Pak Sudirman. Dan di situ saya lihat itu karyanya Pak Yusman. Saya bertanya sama Pak Kipling, ya, dan saya minta ketemu Pak Yusman waktu itu. Ya. Saya kira itu, dan ini sekarang kunjungan pertama. Kesannya bukan terakhir. Kesannya apa? Apa kesannya? Ya kesannya ya sangat bagus. Ya. Tapi saya dianggap Bapak tadi seniman itulah tua, tapi saya makin agak ya, saya agak kaget. Ternyata Pak Yusman ini lebih muda daripada saya. Saya lebih tua ternyata. Ya. Dan kesan saya waktu itu, wah ini pematung yang tua, yang tapi masih muda nih saya lihat. Amin. Baik, ya, terima kasih Mas. Hari ini kita dikunjungi oleh Pak Hasyim. Istilahnya kalau teman-teman kita semua adiknya presiden kita yang akan datang. Jadi satu
anugerah, satu kebahagiaan bagi kami Studio Patung Yusma bisa dikunjungi oleh adik presiden. Saya berani bilang adik presiden karena sudah 3 bulan yang lalu beliau akan berkunjung. Jadi hubungan kita sama beliau sebenarnya sudah lama. Tahun 2019 kita juga pameran, jadi kita tidak usah bilang pameran apapun. Jadi mau pameran akal sehat, pameran apa, yang penting kita pameran sudah terlaksana, dan apa yang dicita-citakan oleh bangsa kita, siapapun presiden kita, siapapun yang terpilih itulah presiden kita. Kita tidak bilang harus merembet kemana-mana, tidak. Tapi yang pada hari ini kebahagiaan bagi Studio Patung Yusma bisa dikunjungi oleh Pak Hasim, adiknya Bapak Prabowo Menhan. Apa Pak harapannya Pak dengan kunjungan ini? Harapan kita yang pertama, kita saya sebagai seniman, budaya kita harus kita angkat. Karena kita tanpa berbudaya, kita tidak berbudaya itu sangat riskan. Mungkin Bapak-bapak selama ini pernah dengar anak yang membunuh orang tua, anak yang ini terhadap durhaka terhadap itu banyak sekali peristiwa-peristiwa. Itu ada hubungannya dengan budaya kita. Budaya sopan santun, ramah tamah, menghargai yang tua, dan terutama menghargai pahlawan-pahlawan kita yang sudah memerdekakan kita pada masa lalu. Jadi kalau kita tidak menghargai para pemimpin kita, para orang tua kita, ibarat kalau kami di Melayu, di orang Padang, tidak akan selamat. Jadi itulah yang kenapa ada Malin Kundang, kenapa ada ini. Itu juga jadi budaya. Bagaimana budaya menghargai yang lebih tua, menghargai yang sesepuh, dan yang paling penting menghargai orang yang sudah berjasa terhadap bangsa dan negara kita. Itu. Karena saya banyak menggarap sejarah, meskipun patung-patung yang saya buat juga ada hubungannya dengan sejarah. Saya sangat mencintai sejarah dan saya juga bagian dari sejarah. Dan ketika saya membuat monumen yang di ujung pandang, itu yang monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, ternyata saat itu mbah saya bagian logistik dan kami masih turunan dari tentara. Gitu. Saya ingat Pak Yusman sudah berapa patung pahlawan yang dibuat? Kalau patung pahlawan yang dibuat kita sudah banyak sekali, sudah ribuan. Bahkan kemarin kita ditantang untuk pameran patung, 30 patung pahlawan nasional kita sudah bisa. Tapi karena di waktu yang singkat kami belum bisa mengikutkan pameran. Mungkin untuk yang akan datang kita akan pamerankan 30 pahlawan nasional yang sudah kita bikin. Pak, menyambut hari kemerdekaan ini mungkin ada pesan. Dalam menyambut hari kemerdekaan ini kami tidak putus-putusnya berkarya, maka di dalam itu ada UUK. Terusnya UUK itu adalah Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Saya menangkap di sini dengan teman-teman, ada Pak Budi, kebetulan ada Pak Dr. Bahrul, itu penakannya Pak Mahfud. Kita bersama mengangkat karena Yogyakarta yang kita tinggal ini sekarang itu adalah ibu kota yang pernah menjadi ibu kota tahun 4849 sampai kemerdekaan. Jadi di Jogja kembali kita juga akan buka pameran dan berlangsung sekarang. Besok UUK itu tanggal, kalau tidak salah, tanggal bulan Agustus kita akan pameran. Jadi memperingati 17 Agustus. Jadi kami yang di UUK ini juga semua juga akan menampilkan bagaimana sisi-sisi Jogja pada tahun 48, 49 sampai kemerdekaan. Nanti itu ada di Sono Budoyo. Dan kita juga akan gabungkan juga dengan UMKM di Hotel Mutiara pada waktu yang sama nanti, di bulan Agustus. Oke.